Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1, yaitu bab 4 dengan materi pokok ada apa saja di bumi kita. Nah, sebelum memasuki ke materi yang pertama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita memulai ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa saja ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami bentuk muka alam di daratan, di perairan, maupun di udara yang ada di sekitar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan, perairan, maupun di udara yang berada di sekitarnya. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, serta atmosfer. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Ada yang tahu nggak nih bagaimana sih bentuk permukaan bumi kita ini? Nah, agar kita mengetahui jawabannya, mari simak bersama materi berikut ini. Menurut kamu, apakah permukaan bumi kita ini berbentuk datar dan mulus? Nah, berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi kita ini tuh tidaklah datar ataupun mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Seperti ada daerah yang menonjol, yang cekung, yang terisi oleh air, ada juga daerah yang kering, penuh dengan tanaman, sampai ada juga daerah yang gersam. Bumi kita itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada litosfer, yang dimana litosfer ini tuh berada di daratan. Lalu yang kedua ada hidrosfer, berada di perairan, dan yang terakhir atmosfer yang berada di udara. Nah, mari kita simak satu persatu. Ada apa saja ya di bumi kita ini tuh? Yang pertama di sini ada litosfer atau daratan. Litosfer ini tuh adalah lapisan keluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Contoh-contoh litosfer ini tuh meliputi gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja sih yang dimaksud dari contoh-contoh tersebut. Contoh litosfer yang pertama di sini ada gunung. Gunung merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya gunung ini tuh berukuran sangat besar dan tinggi. Jadi kalian bisa nih melihat gunung tuh dari jarak yang jauh. Nah, gunung juga memiliki 2 sifat, yaitu sifat aktif dan pasif. Yang dimana sifat aktif ini tuh gunungnya bisa meletus atau biasa disebut juga gunung berapi. Dan yang dimaksud dengan gunung sifat pasif ini tuh gunungnya tidak akan atau tidak bisa meletus. Lalu contoh litosfer yang kedua yaitu bukit. Bukit adalah daratan yang menjulang tinggi tapi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Nah, biasanya bukit ini tuh diibaratkan seperti anak gunung. Mengapa? Karena ukurannya itu tuh lebih kecil dari gunung. Bukit ini tuh terbentuk dari aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang bisa meletus. Lalu contoh litosfer yang ketiga ini tuh di sini ada lembah. Lembah itu merupakan daratan landai yang terletak di antara 2 bukit atau 2 gunung. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada foto yang di samping. Nah, itu tuh ada tanda merah. Nah, tanda merah ini tuh menandakan bahwa itu tuh lembah, yang dimana lembah ini tuh memiliki bentuk yang menyerupai cekungan. Nah, selanjutnya contoh litosfer yang berikutnya yaitu dataran tinggi, yang dimana dataran tinggi ini tuh merupakan bagian daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi ini tuh dimanfaatkan untuk peternakan maupun perkebunan, seperti peternakan hewan, lalu seperti perkebunan sayur, kopi, dan lain sebagainya. Dan contoh litosfer yang terakhir yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah ini adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Biasanya dataran rendah ini tuh dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat dan pusat kegiatan manusia seperti bekerja, belajar, sampai belanja. Selanjutnya, bagian bumi yang kedua yaitu ada hidrosfer atau perairan.
Hidrosfer merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup air itu tuh jauh lebih besar, sekitar 71% permukaan bumi terdiri atas air, termasuk lautan, danau, sungai, dan rawa. Nah, yang pertama di sini ada lautan. Lautan itu adalah daerah perairan air asin yang sangat luas, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lautan ini tuh berfungsi sebagai ekosistem bagi kehidupan laut. Bisa juga sebagai pengatur iklim global, serta bisa juga sebagai sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Yang kedua di sini ada danau. Danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Terdapat danau yang terbentuk secara alami akibat fenomena alam seperti letusan gunung dan gempa bumi, serta ada yang dibuat oleh manusia yang sering disebut sebagai waduk atau bendungan. Nah, mari kita bahas satu persatu danau alami dan danau buatan. Nah, yang pertama di sini ada danau alami. Danau alami ini tuh terbentuk secara alami akibat fenomena alam. Adanya danau alami itu tuh seperti terbentuknya dari letusan gunung maupun gempa bumi. Nah, contoh danau alami seperti Danau Ranau, Danau Kelimutu, dan Danau Telaga Warna. Nah, yang kedua di sini ada danau buatan atau yang biasa disebut waduk. Nah, danau buatan ini tuh terbentuk karena dibuat oleh manusia. Biasanya dimanfaatkan untuk menyimpan air, mengatur aliran sungai untuk mencegah banjir, dan untuk menghasilkan energi listrik atau PLTA. Selanjutnya yang ketiga, yang termasuk hidrosfer yaitu ada sungai. Sungai merupakan aliran yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Nah, air sungai ini tuh biasanya berasal dari air hujan, mata air, danau, maupun dari waduk. Nah, dan yang terakhir di sini ada rawa. Rawa adalah daratan basah yang tergenang air secara terus-menerus. Jadi, air rawa ini tuh biasanya berasal dari air hujan, air sungai, air tanah, maupun dari lautan. Rawa dapat berisi air tawar atau air asin. Nah, itu juga tergantung pada lokasi rawa tersebut. Nah, selanjutnya bagian dari bumi yang ketiga yaitu ada atmosfer atau udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi, di mana dalam atmosfer ini tuh terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup, yaitu seperti oksigen atau O2, lalu karbon dioksida atau CO2, dan nitrogen atau yang biasa disebut dengan N2. Nah, oksigen ini tuh digunakan oleh manusia, hewan, sampai ke tumbuhan yang dimana untuk bernapas serta bertahan hidup. Karbon dioksida membantu tanaman menghasilkan energi, sedangkan gas nitrogen ini tuh membantu tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi. Ini ada lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer terdapat beberapa lapisan udara yang terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama ada lapisan troposfer, ozon, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan eksosfer. Nah, di setiap lapisan-lapisan ini tuh dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan bumi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dari lapisan-lapisan atmosfer ini tuh. Yang pertama ada lapisan troposfer dari 0 sampai 12 km. Lapisan atmosfer ini tuh berada di urutan paling bawah, yang dimana tempat terjadinya peristiwa cuaca, pembentukan awan, serta penerbangan pesawat terbang. Lalu lapisan yang kedua yaitu lapisan ozon 15 sampai 30 km. Nah, lapisan ozon ini tuh lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Yang ketiga ada lapisan stratosfer 12 sampai 50 km. Nah, yang dimana lapisan atmosfer ini tuh terdapat lapisan ozon di dalamnya dan tempat pesawat tempur terbang. Dan lapisan yang keempat yaitu ada mesosfer 50 sampai 80 km. Lapisan mesosfer ini tuh guna melindungi bumi dari meteorit yang menuju ke permukaan bumi. Lapisan kelima yaitu termosfer 18-700 km, yaitu guna untuk tempat satelit mengorbit
mencakup satelit televisi, cuaca, serta komunikasi telepon. Dan yang terakhir lapisan eksosfer. Nah, lapisan ini tuh lapisan atmosfer yang terjauh, yang dimana mulai terjadi pencampuran dengan ruang angkasa dan gravitasi bumi pun mulai berkurang. Baik anak-anak, pemaparan materi mengenai ada apa saja di bumi kita ini sudah selesai. Video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya dengan kelas mata pelajaran serta materi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.